Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Kita sudah merayakan hari Pentakosta dengan penuh sukacita dan syukur. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Betapa Indahnya Pembawa Kabar Baik, dengan dasar dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 7 yang demikian. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan kabar keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu itu memerintah sebagai Raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tahukah saudara, hari Pentakosta bukan hanya peringatan turunnya Roh Kudus, tetapi juga permulaan misi besar gereja. Roh Kudus memampukan para murid diutus menjadi saksi Kristus, dan mandat itu berlaku juga untuk kita hari ini. Di Yesaya pasal 52 ayat 7, kita melihat betapa berharganya seseorang di mata Tuhan ketika ia diutus membawa kabar keselamatan. Dan utusan itu bukan hanya untuk para nabi atau rasul, tetapi juga untuk kita semua, sesuai dengan profesi dan panggilan hidup kita.
Mari kita bedah ayat ini. Betapa indahnya. Keindahan ini bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi keindahan hidup yang membawa damai, pengharapan, dan keselamatan. Siapakah dia? Dia adalah pembawa kabar baik. Kita semua diutus untuk menjadi pembawa berita, bukan berita gosip, bukan ujaran kebencian, bukan hoax, tetapi kabar damai dan keselamatan. Dunia ini penuh konflik, kekacauan, dan ketakutan. Tetapi Injil membawa shalom, damai sejahtera dari Allah. Saat kita bersaksi, kita menyalurkan damai itu. Inilah arti dari Injil, Evangelion, yaitu kabar baik. Bahwa di dalam Kristus ada kasih, pengampunan, pemulihan, dan hidup yang baru. Kabar Injil adalah keselamatan dari dosa, dari maut, dan keterpisahan dari Allah. Ini bukan hanya soal kehidupan kekal, tetapi juga keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, dari kehancuran moral, keputusasaan, hingga belenggu kuasa jahat. Pesan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar motivasi atau moralitas, tetapi pesan bahwa Allah adalah Raja yang memerintah dengan kasih, keadilan, dan kuasa. Kita menyatakan bahwa hidup kita ada di bawah pemerintahannya. Setiap orang percaya diutus menjadi pembawa kabar baik. Bukan hanya lewat mimbar, tapi dalam masing-masing profesi. Contohnya, profesi guru, selain mengajar ilmu, juga mengajarkan nilai kasih dan kebenaran. Pebisnis atau pekerja kantoran, menunjukkan integritas, etika kerja, dan kejujuran. Petani, nelayan, sopir, perawat, ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan seniman, politikus, budayawan, dan sebagainya, semua diutus menjadi saluran Injil, melalui hidup yang menjadi terang. Dunia perlu melihat Yesus melalui cara saudara bekerja, berbicara, dan melakukan kehidupan ini bersama dengan sesama. Betapa indahnya saudara menjadi pembawa kabar baik. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh Jemaat GKI Kuitang dalam ibadah, sebuah pujian yang berjudul Sebarkan Wartanya. Pujian ini menggugah banyak orang. Kesaksian pujian ini menyatakan sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia. Penghibur tibalah. Telah lewat malam gelap, diganti terang tetap. Derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya, janjinya pun genap. Penghibur tibalah. Saudara-saudara, Roh Kudus yang dicurahkan saat Pentakosta juga ada di dalam kita. Kita tidak perlu menjadi pengkhotbah besar, cukup menjadi saksi Kristus yang setia di tempat kita masing-masing. Dunia ini sedang menantikan kabar baik yang saudara bawa. Sungguh betapa indahnya pembawa kabar keselamatan. Bersediakah saudara merespon firman Tuhan hari ini dengan semangat dan ketaatan membawa kabar baik melalui profesi saudara masing-masing dimanapun saudara berada? Bersediakah saudara? Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami percaya Roh Kudus menyertai kami untuk membawa kabar keselamatan bagi dunia. Berkatilah langkah-langkah hidup kami menjadi pembawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Tuhan